Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Saya akan reading untuk zodiak Virgo dengan tema Dia yang Meninggalkanmu. Dia yang saya maksud di sini adalah orang yang sudah tidak lagi bersama di dalam suatu hubungan, ya. Bisa di dalam kondisi hubungan yang sudah tidak jelas atau ada perasaan terabaikan dari pasangan. Kita mulai. Saya menyarankan kepada teman-teman Virgo ya, untuk yang saat ini hubungannya dengan pasangan sedang baik-baik saja, tidak ada masalah yang berarti ya. Sebaiknya dipertimbangkan di dalam melanjutkan menonton tayangan ini ya. Karena reading ini memang saya tujukan hanya untuk yang sedang bermasalah ya di dalam hubungannya. Dan reading ini juga bersifat general, energi yang terbaca akan random. Sehingga belum tentu resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Virgo secara keseluruhan. Oke, silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini ya. Jika tidak sesuai dengan kondisi yang ada, artinya reading ini bukan untuk Anda. Kemungkinan besar justru energi dari orang lain yang terbaca di sini, karena sekali lagi ini adalah general reading ya. Dan untuk yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini ya, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Oke. Untuk kartu yang pertama, Six of Cups ya. Lalu ada The Devil ya. Seseorang yang sudah pergi meninggalkan hubungan dari Virgo ya, dia sering teringat ya dengan hal-hal indah ya yang ada di dalam hubungan kalian berdua ya. Mungkin pada waktu itu kalian berdua di sini sering melalui hari-hari bareng-bareng ya. Bisa pergi ke suatu tempat ya, dan mungkin saat ini dia sering ke tempat itu, jadi dia teringat dengan Virgo juga bisa ya. Atau ada hal yang membuat dia seperti sulit untuk melupakan Virgo. Mungkin Virgo adalah sosok yang perhatian, sosok yang membuat dia bersemangat ya. Jadi di sini dia seperti kehilangan ya figur atau sosok yang selama ini mengisi hari-harinya. Ada perasaan seperti itu ya. Dan oleh karena itu mungkin dia sering teringat ya. Di kartu kedua ada The Devil ya. Ini lebih ke ya, ini bisa ke arah kemelekatan juga bisa ya, karena di sini saya melihatnya seperti candu ya. Kalau saya korelasikan dengan kartu sebelumnya Six of Cups ya. Ini adalah bentuk dari perasaan ya di dalam hatinya yang merasa bahwa Virgo adalah sosok yang sulit untuk tergantikan ya. Dan untuk asumsi yang lain ya, mungkin ini lebih tepat untuk yang sebelumnya terikat sakral komitmen ya, atau pernikahan ya. Jadi ada keintiman yang dirindukan ya, bisa seperti itu. Dan untuk yang masih belum menikah ya, yang hubungannya masih belum terlalu jauh, mungkin ada bentuk perhatian yang membuat dia kehilangan ya. Jadi itu seperti hal yang dia rindukan karena dia sudah terlanjur terbiasa dengan perhatian itu, yang membuat dia seperti pada akhirnya ya merasa hidupnya ada yang kurang ya. Oke, di kartu yang ketiga, Five of Cups ya. Di dalam permasalahan hubungan di sini, seseorang ini lebih melihat masalahnya daripada solusinya ya. Jadi sebenarnya di dalam hubungan tersebut ya masih ada yang bisa diperbaiki ya. Jadi diilustrasikan di sini ada 5 cawan ya. Yang 2 masih utuh, tetapi dia membelakangi cawan yang utuh tersebut. Dia hanya fokus melihat cawan yang tertumpah yang sudah porak-poranda ya. Jadi kalau dia tidak berfokus dengan masalahnya saat itu ya, sebenarnya masih ada kebahagiaan yang bisa dinikmati. Karena di sini
tersisa 2 cawan, bisa 1 untuk Virgo, 1 untuk dia ya. Jadi masih bisa menikmati ya apa yang ada saat itu. Di kartu berikutnya Nine of Swords ya, dia terkadang di malam hari overthinking ya. Mungkin karena teringat dengan Virgo ya, yang dipicu oleh hal yang saya lihat di kartu sebelumnya tadi. Untuk yang mungkin sebelumnya sudah pernah menikah ya, mungkin ada hal-hal yang membuat penyesalan juga bisa di sini. Dan di kartu kelima Four of Cups ya, dia merasa jenuh ya dengan kondisinya saat ini karena orang-orang di sekitarnya tidak ada yang bisa membuat dia melupakan Virgo. Bisa seperti itu. Bisa juga orang-orang yang ada di sekitarnya yang hadir saat ini ya adalah orang yang tidak sesuai dengan kriterianya juga bisa, karena dia tetap merasa ada keistimewaan dari sisi seorang Virgo yang sulit untuk tergantikan oleh orang-orang di sekitarnya ya. Oke, untuk kartu ke-6 Four of Wands ya. Oke, ini ada 2 asumsi ya. Untuk asumsi yang pertama ya, dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya ya bahwa Virgo adalah miliknya. Dia pernah terpikir seperti itu mungkin sebelumnya ya, pada saat menjalin hubungan dulu, atau dia sudah pernah berpikir bahwa dia akan menghabiskan waktu di dalam hidupnya bersama dengan Virgo ya. Four of Wands ya. Dan untuk kartu ke-7 Six of Wands ya, ada kemungkinan saat ini dia sudah tidak lagi di tempat yang sama ya. Mungkin dia sudah berpindah tempat juga bisa, keluar kota misalnya ya, atau dia pergi berpindah ya dari lokasi satu ke satunya lagi di tempat yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Intinya seperti itu. Untuk kartu ke-8 Seven of Pentacles ya. Di sini sebenarnya ada kondisi yang sudah lama ditunggu, yang saat ini mungkin ya terjadi ya, atau hal yang dulunya itu dinantikan atau diinginkan ya, saat ini bisa saja hal itu ada ya. Misalnya saja kalian berdua dulu menginginkan kemapanan finansial ya, untuk bisa hidup yang lebih berbahagia bersama ya. Mungkin saat ini karena masing-masing sudah bekerja keras ya, kalian berdua menjadi sama-sama siap ya secara finansial, misalnya seperti itu ya. Atau ini adalah sebuah bentuk kebahagiaan ya, yang dulunya mungkin diinginkan ada ya, saat ini mungkin bisa didapatkan ya. Bisa saja ini berbentuk sebuah kesadaran ya di dalam menjalin sebuah komitmen ya. Oke. Mungkin dulunya masing-masing memiliki prioritas yang berbeda, sedangkan saat ini sudah mulai berpikir tentang prioritas ya, kepada pasangan atau kepada hubungan itu sendiri juga bisa ya. Oke, intinya ini adalah kebaikan yang dulunya dinantikan ya. Dan dia sendiri merasa ya seharusnya kondisi seperti saat ini ya sangat disayangkan sekali ya, hubungannya sudah berakhir, atau seseorang yang harusnya menikmati apa yang ada ya, yang dulunya diinginkan sudah tidak lagi di sampingnya, juga bisa seperti itu. Kalau dikorelasikan oleh kartu yang pertama tadi Six of Cups ya, ini bisa relate ya. Jadi oleh karena itu dia teringat ya dengan seorang Virgo ya, dari segala sesuatu hal yang terjadi saat ini. Untuk kartu ke-9 The Tower ya. Oke, di sini kondisinya sudah jauh berbeda ya. Jadi sudah terlanjur ada sebuah permasalahan yang cukup besar ya, dimana dari permasalahan tersebut membuat suasana di dalam hubungan ini jauh berbeda ya dari sebelumnya ya. Oke, mungkin sekarang sudah sulit untuk percaya satu dengan yang lainnya juga bisa. Atau sudah terlanjur ada rasa sakit hati ya, yang pada akhirnya membuat perasaan tidak nyaman ya,
yang tadinya suasana di dalam hubungan itu hangat, ya pada akhirnya kalau sudah terlanjur ada hal yang sudah sulit untuk ditoleransi, jadi butuh waktu ya untuk memperbaiki itu semua ya. Karena di sini menaranya masih berdiri utuh ya, walaupun di situ ada api yang cukup besar ya. Ini bisa dikatakan ada sebuah emosi yang meluap-luap ya, yang membuat suasananya menjadi berbeda ya dari sebelumnya, di mana ada kedamaian ya, ada perasaan nyaman ya. Untuk kartu ke-10, Seven of Swords ya, di sini terlihat dia seperti ingin memperbaiki ya hal yang bisa dia lakukan ya untuk membuat dia tidak terlihat bersalah, atau agar segala sesuatu hal yang tidak diinginkan ya itu bisa diperbaiki ya di sini. Kesimpulannya di sini ya, jauh di lubuk hatinya ya, dia merasa ada rasa rindu ya kepada dirimu Virgo. Apalagi ada hal yang dulunya kalian nantikan saat ini ada ya di sini ya. Entah itu kemapanan finansial ya, entah itu kedewasaan ya dari masing-masing yang pada akhirnya saat ini ya membuat kalian memiliki pandangan yang berbeda terhadap sebuah komitmen ya. Oke. Satu kartu lagi. Justice ya. Pertimbangannya saat ini ya, ini adalah dia memperhatikan dari dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif ya. Pada saat dia teringat dengan Virgo, mungkin dari sisi hal yang tidak dia inginkan, maka di situ dia akan teringat juga dengan kebaikan Virgo ya. Jadi dia mencoba untuk berpikir balance ya, memandang sesuatu dengan seimbang ya. Dan ini juga bisa diartikan dia memperhatikan bagaimana hubungan ini, apakah kalian berdua sama-sama bahagia atau apakah ada salah satu pihak yang dirugikan ya di sini ya. Jadi itu membuat dia berhati-hati ya di dalam bertindak saat ini ya, karena dia banyak mempertimbangkan sisi positif dari apa yang akan dia lakukan dan juga hal negatif yang ditimbulkan ya dari apa yang dia inginkan ya. Intinya dia menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih berhati-hati di sini ya. Oke Virgo ya, jika memang kalian berdua satu dengan yang lainnya adalah yang terbaik untuk masing-masing, pastinya sang pemilik semesta akan menyatukan kalian kembali dengan caranya yang rahasia ya. Energinya di sini cukup berat ya. Semoga saja apa yang terjadi di dalam hubungan ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kalian berdua agar masing-masing bisa bertemu dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari masing-masing. Oke, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.